يا واسع فكيف تنكر حبا بعدما شهدت فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي به عليك عدول الدمع وسقمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala aidan wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati pengurus DKM Masjid Khairul Ummah, para sepuh tokoh masyarakat, asatidzat, para pemangku wilayah, bapak-bapak ketua RT dan bapak ketua RW, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat luasnya rezeki dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Dan tentu kesemuaan nikmat itu wajib bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk selalu mensyukurinya. Sebab rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan oleh seorang hamba atas karunia berbagai nikmat dari Allah, yakinlah kenikmatan itu akan senantiasa lestari dan bahkan Allah jadikan bertambah-tambah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi dibacakan beberapa ayat Al-Qur'an berkenaan dengan bagaimana seorang mukmin menjaga khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang senantiasa sholatnya terjaga di dalam kekhusyuannya. Berkaitan dengan firman Allah ini, maka pada pertemuan sore menjelang malam hari ini, izinkan kami selaku ban serep, badal kan ban serep namanya ban serep mah ya pajangan, tapi kapan waktu ndadak kudu siap gitu. Ya, mudah-mudahan meskipun saya bukan alat pemuas, ya mudah-mudahan memuaskan. Jadi insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini lumrah dalam kehidupan sehari-hari namun seringkali terabaikan. Baik, karena ini bagian dari tafaqquh fiddin, penguatan pemahaman agama yang tercakup dalam kitab-kitab fikih. Maka sore hari ini atau malam hari ini saya akan bacakan kitab Kifayatul Akhyar, salah satu kitab pegangan mazhab Syafi'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi tabtuluhu bis salatu hada asyara syai'an. Fasal menerangkan perkara-perkara yang membatalkan salat, yaitu ada 11. Al-kalamul amdu wal amalul katsir. Yang pertama ucapan yang sengaja, ngomong ketika di dalam salat berkata-kata secara sengaja. Wal amalul katsir, melakukan perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak. Idza takallamal musalli 'amidan bima yasluhu li khitabil adamiyina batalat salatuhu. Tatkala orang yang sholat secara sengaja berbicara dengan perkara yang tujuannya difahami oleh ucapan manusia, maka batalah sholatnya. Itu diantaranya wal amalul katsir, gerakan yang banyak. Wal hadatsu, yang ketika hadas. Wa hudutsun najasah, dan kedatangan najis. Wa inkisyaful aurah, dan terbukanya aurat. Wa taghyirun niyah, dan berubahnya niat. Wa istidbarul qiblati, kemudian membelangi kiblat. Wal aklu, makan. Wasyurbu,
minum, wal qahqahatu tertawa terbahak-bahak, wariddatu murtad keluar dari Islam. Itu 11 perkara yang membatalkan sholat. Maka perinciannya adalah yang pertama tadi, idza takallama al-musalli 'amidan yasluhu li khitabil adamiyina batalat sholatuhu. Tatkala musalli, orang yang sholat, berkata-kata, berucap yang ucapannya tadi mudah difahami, atau ucapannya pada umumnya difahami bagi ucapan manusia, maka batal sholatnya walaupun satu kata. Sawa'un kana yata'allaqu bimaslahatil sholah, baik yang demikian tadi punya ketergantungan, adanya ketergantungan dengan kemaslahatan sholat, kebaikan sholat. Ucapan tadi meskipun ada ketergantungan dengan kebaikan sholat. Ya misal lagi sholat ada ular lewat gitu, kita lihat gitu, awas ada ular, awas ular, awas, gitu aja tetap batal. Niatnya baik tapi tetap membatalkan. Padahal udah diajarkan belum dulu ya, di antara bolehnya memberikan peringatan yang disertai zikir ketika mengucapkan tasbih. Udah ya? Udah ya? Masih? Ya udah, berikutnya sering-sering aja jadi ban serep dah. Itu lain lagi nanti. Itu pembahasannya banyak. Jadi boleh, diantaranya boleh. Saya bilang boleh memberikan peringatan apapun bentuknya karena sesuatu yang berbahaya dengan ucapan tasbih untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Boleh. Adapun perinciannya ya tunggu aja, kalau panjang umur kita ketemu lagi gitu ya di lain berikutnya. Au ghairi, atau sama sekali tidak ada maksud tertentu. Tetap aja walau kalimatan, walaupun satu kata. Nah ini di dalam tata bahasa Arab Pak, di dalam ilmu nahwu, di dalam gramatika bahasa Arab, walau kalimatan, meskipun satu kata. Loh kok kalimat jadi kata? Ya, bahasa Arab kalau kalimah itu artinya kata Pak. Kalau bahasa Indonesia kalimah adalah susunan kata-kata, itu bedanya. Lah kalau kalimat dalam bahasa Arab apa? Kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam, kalau bahasa Indonesianya kalimat adalah lafaz yang tersusun, yang susunannya tadi mempunyai faidah tertentu. Itu kalam. Kalau bahasa Indonesianya kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab kata kitanya kata. Satu kata, walau kalimatan, meskipun satu kalimat, satu kata. 5. Ruwiya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi sholati hatta nazala qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Sebagaimana ada sebuah riwayat hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna natakallamu, kami berbincang-bincang. Natakallam itu dari wazan tafa'ala, takallama, yatakallamu. Dalam faidah ilmu shorof, tafa'ala itu berfaidah musyarakah bainatsnain, artinya ada interaksi dengan orang lain. Tadorroba, kalau doroba artinya memukul, kalau tadorroba artinya saling memukul, ada lawan. Kalama artinya ngucap, kalau takallama artinya ngobrol, ada interaksi. Itu faidah dari tafa'ala. Natakallamu, kami berbincang, ngobrol, lagi sholat ngobrol. Kok bisa sih sahabat? Ya maklum dah, ini kan generasi sahabat baru dikenalin sholat, belum paham apa perkara-perkara yang batalkan sholat. Justru dengan riwayat begini nanti Nabi ngasih penjelasan, batal yang begitu mah, besok kan nggak diulangi. Ini awal-awal riwayat sholat zaman dulu para sahabat. Bahkan dalam riwayat sahabat zaman dulu manehan lagi sholat, habis mabok sholat, ada ya. Sehingga baca qul ya ayyuhal kafirun gak kelar-kelar tuh, bolak-balik ya. Awal-awal ketika pertama kali syariat sholat, kami ngobrol di dalam sholat
hatta nazala qaulu ta'ala, sehingga turunlah firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, dan dirikanlah salat oleh kalian lillahi karena Allah, qanitina, dalam keadaan khusyuk dalam mengerjakannya, fa amarona bisukut, maka setelah firman Allah itu turun, fa amarona, Nabi memerintahkan kami bisukuti, untuk tenang, untuk diam, wa nahaina 'anil kalam, dan kami dilarang oleh Nabi untuk berucap di dalam salat. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, wa qad syammat atisan fi sholati, sungguh Muawiyah bin Ahkam mendoakan orang yang bersin. Atisan, berarti kalau ada yang bersin kan apa doa kita? Yarhamukallah. Lagi sholat itu Muawiyah, yarhamukallah, ada yang bersin gitu. Fi sholat, dalam sholat. Jadi Muawiyah ketika ada orang bersin, dia mendoakan yarhamukallah gitu. Kemudian Nabi bersabda, memberikan peringatan, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un minal kalamin nasi, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya di sholat ini tidak boleh mencampur apapun di dalamnya. La yasluhu fiha syai'un, tidak boleh mencampur apapun di dalamnya, minal kalamin nasi, dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih, kecuali hanya saja yang diperbolehkan adalah pembacaan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Akhrajahu Muslim. Qauluhu amdan, pengarang kitab ini menegaskan dengan kata-kata amdan, sengaja, ucapan yang sengaja. Berkaitan dengan riwayat tadi kan, kalau ngobrol niat berarti sengaja ya. Ihtaraza bihi anin nisyan, dikecualikan kalau berucap tadi karena lupa. Jadi di luar kendali dia, tidak niat berucap. Wa fi ma'nahu al-jahil bitahrimi liqurbai ahdihi bil Islam, semakna dengan orang bodoh tidak tahu dengan keharamannya perkara yang dalam sholat, liqurbi ahdihi bil Islam, karena dia baru saja dekat dengan janji Islam, artinya dia baru masuk Islam. Wa fi ma'nahu man badarhu al-kalamu bila qasdin walam batul. Begitu pula semakna dengan orang yang terlanjur berucap dengan tanpa niatan, maka tidak batal. Tidak batal. Wa kadza ghalabatud duhaki, demikian pula tidak membatalkan ketika menahan untuk tertawa. Kita lagi sholat kan ada aja yang suka ngegoda gitu ya. Kita lagi sholat nih, kejadian pokoknya ada sesuatu yang lucu, entah sesuatu yang lucu itu terlewat atau ada orang yang sengaja goda kita, kan suka ada aja ya. Kita nahan tawa, itu tidak membatalkan. Berdasar dari qauli alaihi salatu wasallam, rufi'an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummati, diangkat kolam, diangkat catatan, artinya enggak masuk catatan. Enggak masuk catatan dosa lah dari umatku. Apa itu yang tidak tercatat? Al-khata'u, lalai, terlupa, bukan karena ada niatan. Wan nisyan, jadi khata dan nisyan itu mirip maknanya. Wa mastukrihu alaihi, dan apapun bentuknya yang membuat dia terpaksa untuk melakukan. Tertawa itu kan dia terpaksa tertawa karena ada pengaruh gitu kan, bukan maunya dia. Ini juga berlaku. Dalil ini ketika kita terancam nyawanya, kamu kalau tidak, ini misal, kalau kamu tidak mau minum, saya bunuh keluargamu. Maka di dalam ancaman seperti ini boleh kita mengikuti perintah dia. Wa mastukrihu alaihi, jadi rufi'a an ummati, diangkat catatan bagi umatku ketika dia merasa dipaksa oleh keadaan. Yang penting jangan dirasain terpaksa, kok enak, keenakan ternyata.
Jangan. Karena memang murni terpaksa. Nah, itu diantaranya. Kemudian wa amal amalul katsir kal khutuwati thalathi al mutawaliyati. Adapun gerakan yang banyak misalnya seperti 3 langkah yang berturut-turut. Contoh ini. Gerakan yang banyak itu 3 langkah berturut-turut. Wa kadza ad-durubati tabtulu shalah. Atau pukulan yang bertubi-tubi. Mukul menendang, mukul berkali-kali. Gerakan yang berkali-kali. Maka batal salatnya. Wala farqu bainal amdi wan nisyan. Tidak ada bedanya di dalam perkara ini, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Kok bisa tidak sengaja? Bisa, Pak. Banyak gerakan tidak sengaja tapi tetap batal. Orang ayan kan bisa ya? Batal dia. Saya pernah lihat orang ayan tuh kejang-kejang. Ya otomatis itu batal. Atau dalam kendali sihir bisa. Tetap batal. Wal aslu fi dzalika, dalil tentang hal tadi al ijma'u, sudah ijma' ulama. Perhatikan, kalau sudah ijma' berarti 4 mazhab sepakat. Banyaknya gerakan, Pak ya. Kalau masalah 3 gerakan berturut-turut itu khusus khusus ijtihadnya Imam Syafi'i, iya. Sebab Imam Syafi'i menyatakan bilangan 3 itu batas minimal hitungan di dalam bahasa Arab. Untuk ihtiyatnya, kehati-hatian di dalam sholat. Maka beliau membatasi 3 sebagai batas minimal gerakan banyak. Li'annal amal al-katsir yataghayyaru nazamaha. Karena gerakan yang banyak itu merubah aturan di dalam sholat. Wa yadhhabul khusyu'a, dan menghilangkan khusyuk. Nah, apa alasannya? Alasannya adalah pernah Nabi itu bersabda begini. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masil hasi. Sungguh qad qala artinya menegaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam mengusap kerikil. Maksudnya mengusap. Di zaman Nabi itu kan Masjidil Haram masih tanah ya. Kotor ngusap. Ya enggak usah Masjidil Haram dah. Kadang di masjid kita kalau enggak berkarpet mah kadang zaman dulu mah suka ada pasir-pasir gitu ya. Kata Nabi begini, in kunta fa'ilan famarratan wahidatan. Saking penting-pentingnya khusyuk dalam sholat, Nabi menegaskan, in kunta fa'ilan, jikapun kalian hendak melakukannya, maka cukuplah sekali gerakan. Misal nih kita lagi sujud, berasa nih ada yang ganjel dikit, maka ketika terbangun kita usap, cukup sekali aja. Famarratan wahidatan. Sampai Nabi menegaskan demikian karena pentingnya menjaga khusyuk. Maka apa yang terjadi? Sebagian saudara kita ketika sholat kok garuk sana garuk sini. Mohon maaf, saya kadang rada suudon, Pak. Bu, ya gitu ya. Kalau emang gatel sebelum sholat, habisin ngapa garuknya? Ini niat banget sih ganggu sholat kita. Seakan-akan kalau dibahasakan begini nih. Nih gue mah nih banyak garuknya kagak batal. Emang lu 3 kali garukan batal. Dah ya ngejek amat. Terserah dah, terserah. Apapun keyakinanmu. Mungkin engkau tenang. Mungkin engkau yakin dengan cara seperti itu. Tetap khusyuk karena keyakinanmu. Tapi saudaramu sebelah kanan kiri depan belakang yang terganggu dengan gerakanmu, sungguh rusak khusyuknya. Betul nggak? Ya, itu saya Pak, nggak tahu kalau Bapak mungkin tetap khusyuk. Kalau saya bilang, ya Allah.
Mending kalau garuknya yang rada aman, Pak. Kadang garuknya di tempat-tempat sensitif loh. Ngapa sih jorok amat? Kadang ngusap jenggot. Ingat, Sayyidina Ali itu benci karena Rasul di dalam ini berkaitan kiasnya. Saking hati-hatinya dalam sholat untuk menjaga khusyuk, andai pun terpaksa cukup sekali gerakan lah. Ini kayak niat banget, dah sholat begini. Ya, mau buka HP. Ya, yang nggak gitu-gitu juga kali. Kadang saya nggak habis pikir, Pak. Orang-orang model begitu kan kayak serius banget beragama, kayak serius banget itu, ya. Kayak serius banget. Tapi lebah beginian kok nyepelein gitu ya? Kok nyepelein? Padahal Imam Ahmad bin Hambal, ini berkaitan dengan khusyuk, Pak. Imam Ahmad bin Hambal suatu kali berziarah ke makam Imam Syafi'i selaku gurunya. Sampailah menginap malam itu ketika tiba waktu subuh, karena masyarakat setempat hormat betul atas keulamaan Imam Ahmad bin Hambal, maka Imam Ahmad bin Hambal dimohon untuk menjadi imam sholat subuh. Maka ketika waktunya tiba rakaat kedua setelah ruku, beliau berkunut. Usai sholat subuh selesai, murid-muridnya bertanya, wahai imam, wahai syekh, mengapakah engkau berkunut sementara dalam mazhab kita tidak berkunut? Apa jawaban beliau? Sungguh aku tidak ingin mengganggu khusyuknya orang sholat yang di sini. Sebab mereka terbiasa dengan kunut. Betapa ketika aku tidak menggunakan kunut akan mengganggu khusyuknya mereka sholat. Kebesaran jiwa seorang imam itu. Dan di Indonesia pernah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh nasional kita, ulama kita. Suatu kali Buya Hamka berkunjung kepada Habib Quraisy Shihab. Ini dua-duanya ahli tafsir. Cuman senioran Buya Hamka. Buya Hamka itu tokoh Muhammadiyah, Habib Quraisy Shihab tokoh NU. Beliau menginap ketika waktunya tiba sholat subuh. Karena hormatnya Habib Quraisy Shihab kepada Buya Hamka, beliau diminta untuk menjadi imam. Yang terjadi, beliau ketika menjadi imam berkunut. Padahal beliau mazhabnya Hambali, Muhammadiyah tidak berkunut. Ketika ditanya oleh abdi dalamnya, Indonesia kan abdi dalam, khodim, pengikutnya, jawabannya sama seperti Imam Ahmad. Betapa ketika aku tidak melakukan kunut akan rusaklah khusyuknya jamaah di sini yang terbiasa dengan kunut. Di lain kesempatan bergantian Habib Quraisy Shihab berkunjung kepada Buya Hamka. Karena hormatnya Buya Hamka terhadap Habib Quraisy Shihab dimohon menjadi imam sholat subuh. Apa yang terjadi? Habib Quraisy Shihab tidak berkunut. Sama alasannya. Artinya, kalau kembalikan kepada sabda Rasulullah SAW bahwa imam di dalam sholat apapun wajib diikuti, terlepas apa madhabmu, ketidaksepakatanmu atas hukum itu. Maka ketika berkunut sang imam, ya angkat tangan. Enggak bakal masuk neraka, kagak. Ini masalah khilafiyah loh ini. Ya. Masalah khilafiyah. Indah sekali para ulama-ulama terdahulu memberikan contoh pada kita. Indah sekali. Gitu. Ini tentang khusyuk. Loh bagaimana tidak? Kenapa para ulama terdahulu memberikan contoh terbaik di dalam menjaga kerukunan bermadzhab sekalipun? Karena dasarnya firman Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang kalau pingin beruntung sebagai orang yang beriman, tentu bagaimana keimanan mereka atas keberuntungannya, mereka akan menjaga khusyuk di dalam sholat. Pantesan kita rugi kalau di samping mereka, nggak beruntung, hilang khusyuk. Yang untung mereka merasa aman.
Cobalah. Ya terserahlah keyakinan mereka seperti apa. Tapi tadi jagalah gitu. Nabi sampai menggambarkan jika pun terpaksa sekali aja ngapa? Berulang-ulang garukokon. Niat amat ganggu merusak kita gitu. Ya Allah nih orang. Jujur saya mah gedeg Pak. Cuman gak berdaya aja. Ya Allah. Tuh. Wal hadatsu. Yang ketiga hadas. Sudah dimaklumi bahwa di dalam sholat itu harus keadaan suci. Manakala di dalam sholat dia terkena hadas, kentutlah, muntahlah, muntah termasuk membatalkan, maka batal sholatnya. Dasarnya idza fasada ahadukum fi sholatihi falyansharif falyatawadda wal yu'id sholatahu. Mohon maaf, ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, bukan firman Allah. Wa idza fasa ahadukum. Kata Nabi, ketika salah satu di antara kalian kentut di dalam salat, falyansharif, maka hentikan. Falyatawadda, maka wudulah kembali. Wal yu'id, dan hendaklah kembali salatahu pada salatnya. Segera kembali salat. Ini sudah ijma' ya. Wal hudutsun najasah, dan kedatangan najis. Kedatangan najis itu artinya kita suci awalnya. Lah kalau dari awal sebelum sholat kita udah najis, ngapain sholat, kan begitu. Ini kedatangan najis. Kedatangan itu berarti kan tiba-tiba datang, baru di dalam sholat. Jatuhlah, kita cecek gitu. Kalau kering sih dimaafu, kita sentil aja. Ini becek lagi ya, mencret si cecek ini, ngeselin ya, mana bau pula. Atau kelelawar lewat ngencing. Jadi kalaulah kotoran hewan-hewan kecil itu kering maka dimaafu, termasuk darah nyamuk itu dimaafu. Jadi hal-hal yang benar-benar nyata keberadaan najisnya itu, ketika kedatangan najis itu otomatis batal. Kan bisa dilepas bajunya, lah ngelepas baju banyak gerakan ya batal, otomatis gitu. Kecuali tahu dah ini kena serban, tahu gitu, boleh lepas gitu. Satu gerakan, udah lanjutin. Nah kalau kena baju, kena sarung, ya nggak mungkin lah lepas-lepas lagi sholat gitu ya. Wa inkishaful aurat, dan tersingkapnya aurat, terbuka. Masalah aurat sudah sama-sama difahami ya, antara laki dan perempuan. Ini tersingkapnya aurat. Idza ta'ammada isabatan najasah. Tadi sengaja kedatangan atau menyentuh najis. Menyentuh aja kita nanya. Lagi sholat nih, ada telek di samping, kita sentuh. Sengaja itu amada, sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak masalah. Segera dengan isyarat kita membersihkan. Ya kalau yakin bersih, lah kalau becek juga tetap batal. Batalat sholatuh. Wa mal ma'fu anha mithlu an qatala qamlatan. Kutu, membunuh kutu, nah, enggak batal. Tapi ilok sempat-sempatnya bunuh kutu gitu ya. Misal ini mah. Wa mal isyaful auratu, adapun tersingkapnya aurat, fa in kasyafaha amdan batalat sholatu. Ketika tersingkapnya, ketika orang menyingkap, sengaja menyingkap aurat, sengaja amdan batalat sholatu, maka batal sholatnya. Wa in aadaha, walaupun meskipun dia menutup kembali. Berarti kan kayak main-main. Ayo lo, ini disingkapin tapi agak tutup. Lah kalau dia niat menutup membuka aurat, sarungnya diangkat itu kan, terlihat pahanya. Niat dia membuka itu. Terus segera menutup kembali. Lah kalau udah niat tetap batal. Orang niat kok, meskipun segera ditutup kembali. Fil hali, seketika. Li'anna sitra, karena menutup aurat syartun, bagian syarat sahnya salat. Wa in kasyafa harrihu fastatiru fil hali fala tabtulu.
Nah, kalau yang menyingkapnya aurat tadi adalah angin, nih sholat di tempat terbuka lah, langsung mau menyingkapkan sarung kita ya, sampai kelihatan anunya, paha. Maka dia segera menutup, tersingkap segera, karena dia sadar segera menutup seketika. Fala tabtulu, maka tidak membatalkan. Wakada, dan demikian pula tidak batal lau in halal izar, kalaulah terlepas izar, sarung. Izar itu artinya kain ya, kata kita sarung lah, terlepas. Au takat takul libas, atau tali pengikat baju. Nah, pengikat sarung dah lah, zaman dulu kan begitu, pakai sabuk itu ya. Yang mentok pakai tali rapia lah umpamanya. Fa'adahu an qurabin, kemudian dia segera kembali dalam waktu dekat mengembalikannya. Fala tabtulu, maka tidak membatalkan. Dan bagaimana cara mengembalikannya? Ya harus praktek. Orang sholat boleh kok begini sambil megang sarung. Lebah ruku, kita kulin dikit langsung diakal-akalin lah. Gimana caranya nih si pakaian tidak terlepas itu. Orang sholat boleh kita megang sarung begini. Orang begini aja boleh kok Pak. Kalau mazhab Maliki boleh, karena itu perkara sunnah kok. Wa taghyirun niyah, berubahnya niat. Nah ini penting juga Pak. Di dalam masalah perubahan niat itu ada 4 perkara. Lagi sholat kok berubah niat. Wa fi masail, di dalam berubah niat ini ada beberapa masalah. Yang pertama, idza qata'an niyatu mithlu an-nawa al-khuruja minas shalah batalat bila khilafin. Yang pertama, ketika seseorang niat memutuskan niat. Contohnya dia niat keluar dari sholat, di dalam hati lagi sholat nih. Udah nah sholatnya, ngomong doang begitu. Udah nah sholatnya, berarti niat keluar, batalah sholat. Ya otomatis batal sholatnya. Udah nah sholatnya, dalam hati itu mengucap niat begitu, keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Bila khilafin, dengan tanpa khilaf, artinya semua ulama sepakat. Alasannya li'anna min syartin niyah baqa'uha, karena di antara syaratnya keberlangsungan sholat itu adalah niat. Di dalam sholat harus lestari niat, tidak boleh terputus. Kemudian singkat, atsaniyatu, yang kedua, lau naqala an-niyata min fardin ila fardi akhir, au min fardin ila naflin. Yang kedua, merubah niat begini. Dia merubah niat dari fardu yang satu ke fardu berikutnya. Maksudnya apa? Misal sholat zuhur nih. Iya. Kan pagi kagak sholat subuh ya. Ya udah. Inilah udah niat, udah zuhur. Allahu akbar itu. Allahu akbar. Itu zuhur tuh. Baru 1 rakaat atau baru mulai dah, pokoknya udah waktu sholat aja. Iya ya. Tadi kan subuh kesiangan ya, belum qadha. Udah, saya ganti sholat subuh dah. Dalam hati merubah niat gitu. Maka batal. Au min fardin ila naflin, atau sholat zuhur nih. Nah, kan belum sholat qobliyah. Ya udah, qobliyah dulu. Lah kalau pingin batalkan, mulai takbir lagi. Nah, ke sholat zuhur. Oh iya, belum qobliyah nih. Udah, saya niatin qobliyah. Lo niatnya dari awal zuhur kok. Itu tidak boleh. Ketiga, ats-tsalitsatu, yang ketiga, idza azama ala qat'iha mithlu an jazama fir raka'atil ula ay yaqta'aha fit tsaniyati batalat fil hali. Yang ketiga, ketika seseorang bertekad, punya keinginan untuk memutus sholat,
memutus sholat ini. Misal di rakaat pertama, rakaat ayyaqata afithannya. Di rakaat pertama dia berazam itu. Berazam itu punya niatan, punya keinginan yang kuat. Di rakaat pertama nih. Ntar makanya kan sholat zuhur misalnya. Di rakaat pertama dia ngomong dalam hati begini. Ntar saya sholat, ntar rakaat kedua saya udahan gitu. Ntar di rakaat ketiga udahan Batalat fil hal, maka batal saat itu, nggak harus nunggu rakaat kedua. Saat itu langsung batal. Ar-rabi'ah idza syakka hal yaqta'uha mithlu an taraddada fi annahu hal yakhruju minha aw yastamiru batalat. Yang ketiga, ketika seorang ragu apakah niatnya terputus, dia mengira, dan niat apa kagak ya? Saat tadi niatnya sholat maghrib apa isya sih? Bertanya-tanya tentang niat. Udah sholat itu. Maka otomatis batal saat itu. Wastidbarul qiblati, yang ketujuh membelakangi kiblat. Ya, ini otomatis karena sudah menjadi syarat sholat. Lalu bagaimana kalau tidak tahu arah kiblat? Itu lain hal. Kalau tidak tahu arah kiblat, ya Al-Quran sendiri memberikan bimbingan kemanapun engkau menghadap, karena disitulah Allah ada. Itu berkaitan dengan orang yang tidak tahu arah kiblat. Tapi kalau tahu mah ya wajib gitu. Nah, kalau bagaimana dengan tempat yang baru, kita lagi pepergian nih. Ini kiblat mana ya? Nanya ke orang. Kalau ada orang setempat mah, kecuali nggak ada orang yang boleh ditanya orang setempat, ya mau nggak mau kita ngarang dah. Ya enak lah orang Indonesia mah, karena arah kiblatnya kebetulan ke barat, nyerong dikit, lihat ke matahari. Lah kalau ada matahari, kalau mendung atau malam, artinya tidak ada wasilah untuk mendapatkan informasi arah kiblat, maka bolehlah menghadap kemanapun sesuai keyakinannya. Wal aklu, makan, wasyur, minum. Ini ngomong-ngomong makan dan minum, Pak. Hati-hati. Makanya Nabi itu kenapa menyunahkan siwak? Ya sekarang sikat gigi lah lebih bersih sebenarnya. Hati-hati, kan suka ada yang nyelap ya. Ya makan sapi lah, daging sapi, yang nyelapnya kangkung. Ini kadang lagi sholat tuh asik mainin pakai lidah. Kau tahu Pak? Saya pernah ngalamin. Jadi sebaiknya bagaimana? Buang atau tahan. Jangan ditelan. Sebab batasnya yang makan itu adalah tenggorokan. Bagian selilit ya Pak, ya tetap makan namanya. Caranya ya bertahanlah atau dikeluarkan pelan-pelan. Jangan begitu juga kali, kasihan tuh. Misal itu ya. Wal kohkoh, itu tertawa terbahak-bahak. Itu jelas karena telah menghilangkan khusyuk, jelas itu. Karena sudah keterlaluan. Waridatu, otomatis lagi sholat, keluar dari Islam mah. Lagi sholat Pak, gini-gini amat ya. Kan pengen kaya dari dulu, gak kaya-kaya amat. Udahlah gue keluar dari Islam. Itu otomatis batal, sholatnya batal, udah gugur. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Demikian udah isya ya. Demikian perkara-perkara yang membatalkan sholat, mudah-mudahan sedikit banyaknya menjadi dasar ilmu kita. Dan tentunya dengan dasar ilmu ini selanjutnya kita menjadi orang-orang beriman yang beruntung sebab terjaganya khusyuknya sholat. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.